Sahabat INN Indonesia, baru-baru ini CEO Danantara, Rosan Roslani telah mengambil keputusan dan mengumumkan semua stakeholder yang akan menjalankan bisnis di Danantara. Rosan Roslani menyebutkan beberapa orang Indonesia asli atau putra Indonesia asli. Namun di sisi lain, Rosan Roslani juga mengumumkan beberapa orang luar atau orang asing yang akan memiliki jabatan penting di Danantara. Namun ada satu nama yang membuat kita tercengang, yaitu Thaksin Shinawatra. Thaksin Shinawatra adalah mantan Perdana Menteri Thailand yang memiliki track record atau rekam kerja yang penuh kontroversial, baik di negaranya sendiri bahkan internasional. Thaksin Shinawatra sendiri pernah bermasalah besar di negaranya, lalu ia didakwa oleh beberapa pasal dari pengadilan negaranya sendiri, hingga ia pun tak tahan dan melarikan diri ke London hingga ke Dubai selama 15 tahun lamanya. Lalu kemudian menjadi buron di negaranya sendiri. Setelah Thaksin tak sanggup lagi hidup di luar negeri selama 15 tahun, maka ia memutuskan untuk kembali ke negaranya yaitu Thailand. Sesaat ia sampai di negaranya, ia pun dijatuhi vonis selama 8 tahun penjara. Namun hari ini dengan Simsalabim, tiba-tiba tercatat namanya sebagai Dewan Penasehat di Danantara, yang diumumkan langsung oleh CEO Rosan Roslani. Tentu, ini membuat kita berpikir kelimpungan dan pusing tujuh keliling mengapa jabatan penting ini diberikan kepada orang yang pernah tersangka dan jadi narapidana. Ada kurang lebih 5 miliar manusia di muka bumi ini, dan Indonesia sendiri punya manusia 200 juta lebih. Mengapa kita merekrut orang luar masuk ke negara kita yang akan menjalankan roda usaha daripada rakyat Indonesia yang disebut dengan Danantara, dengan orang yang mempunyai track record ataupun rekam jejak yang sangat buruk? Mulai dari dakwaan korupsi hingga buronan 15 tahun. Itulah salah satu tanda bahwa pemerintah kita kurang percaya dengan para ekonom Indonesia. Saya berpikir bahwa di Indonesia banyak yang layak untuk dijadikan Dewan Pengawas di Danantara. Salah satunya seperti mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Muhammad Yusuf Kalla. Muhammad Yusuf Kalla adalah salah satu pengusaha yang sukses yang berasal dari tanah Sulawesi. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia selama 3 periode. Dan beliau tidak pernah melanggar hukum ataupun cacat hukum seperti Thaksin. Tentu seorang Yusuf Kalla pun jauh lebih paham tentang Indonesia dan usaha yang akan dijalankan di Indonesia. Terlebih, Pak Yusuf Kalla saat ini tidak ada jabatan sebagai jabatan politis yang diemban saat ini. Yang ada adalah jabatan kemanusiaan, yaitu Ketua PMI Indonesia. Ia juga dikenal dan tercatat sebagai juru damai. Lalu, mengapa pemerintah menunjuk mantan narapidana untuk menjadi Dewan Penasehat di Danantara? Dari awal berdirinya Danantara memang sudah menjadi pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena Danantara ini merupakan usaha kita bersama, di mana dana atau uang yang akan dikelola di Danantara ini berasal dari BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara, di mana Badan Usaha Milik Negara ini adalah uang kita bersama, uang rakyat yang dikelola pemerintah. Artinya apa? Ketika Danantara ini tidak bisa berkembang dan gagal, yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Bukan segelintir pejabat dan pemerintah saja. Olehnya itu, setiap rakyat Indonesia, termasuk saya, bebas memberikan pendapat dan juga bebas memberikan kritik yang membangun demi terciptanya Danantara yang bisa memajukan bangsa dan negara ini. Tetapi faktanya di lapangan, mulai dari awal dibangunnya Danantara ini, kurang bisa meyakinkan bahwa ini akan membuat Indonesia lebih maju ke depan. Pasal yang pertama, banyaknya orang-orang di Danantara ini yang memiliki jawaban duifungsi, bahkan trifungsi. Seperti misalnya Erick Thohir. Erick Thohir itu mempunyai jabatan di beberapa sektor pemerintahan Indonesia. Saat ini ia menjadi Ketua PSSI dan juga Menteri BUMN. Dan saat ini pula ia ditunjuk sebagai Dewan Pengawas di Danantara. Kemudian yang kedua adalah Rosan Roslani. Rosan Roslani ini adalah Menteri Prabowo Gibran sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Yang juga hari ini ditunjuk sebagai CEO Danantara. Dari semua ini ditakutkan dan dikhawatirkan terjadi konflik of interest ataupun konflik kepentingan. Karena kalau kita melihat sejarah dan track record, seperti contohnya Erick Thohir, yang saat ini menjadi Dewan Pengawas di Danantara, sementara Erick Thohir kita menganggap gagal mengawasi BUMN yaitu Pertamina, yang korupsinya hampir 1.000 triliun rupiah. Lalu pertanyaannya kemudian ketika Erick Thohir menjadi Dewan Pengawas di Danantara, maukah kita mengulangi kegagalan 2 kali? Ya sama seperti halnya Thaksin ini. Thaksin ini adalah orang yang pernah gagal dan pernah jadi buronan. Lalu ia ditunjuk sebagai Dewan Penasehat. Dewan Penasehat dari sebuah usaha rakyat Indonesia. Dewan Penasehat itu adalah guru, di mana fungsinya dia akan memberikan nasihat dan arahan kepada semua stakeholder yang ada di Danantara. Lalu logikanya, ketika ia pernah tersangka dan pernah jadi buronan, serta pernah dipenjara, nasihat apa yang akan diberikan kepada pimpinan-pimpinan yang ada di Danantara?
Apakah ia akan memberikan nasihat kepada stakeholder Danantara bagaimana cara menjadi buronan 15 tahun dan tidak tertangkap? Itulah yang membuat kita kelimpungan dan berpikir tujuh keliling. Sebagai rakyat Indonesia yang akan memberikan perusahaannya atau usahanya di tangan orang yang kurang bersih dalam sejarah hidupnya. Presiden Prabowo sendiri belum memberikan komentar terhadap alasannya mengapa Taksin ini diberikan jabatan yang strategis di Danantara. Anda dan saya sebagai rakyat Indonesia punya cita-cita dan punya harapan penuh kepada pemerintah yang menjalankan roda kepemerintahan ini, serta menjalankan Danantara sebagai usaha kita bersama, yaitu usaha rakyat yang dijalankan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun, dana yang akan digelontorkan ke Danantara ini bukan dana yang sedikit atau bukan dana yang main-main. Saat ini liquid money yang tercatat di Danantara itu sudah ada kurang lebih 300 triliun, hasil daripada efisiensi Pak Prabowo kemarin. Dan diperkirakan Danantara akan mengelola 14.000 triliun rupiah. Dan jika ini pun gagal, pemerintah susah untuk diaudit maupun diperiksa. Karena aturan untuk diperiksa Danantara ini tidak bisa seperti KPK, Kejaksaan semenah-menah masuk untuk memeriksa, dan juga BPK. Prosedurnya harus melalui persetujuan DPR dulu. Lalu kita ketahui bersama bahwa DPR saat ini dan partai pendukung yang ada di DPR saat ini 80% dikuasai oleh pemerintah atau pro pemerintah. Dan jika DPR tidak sepakat ketika suatu saat nanti Danantara punya masalah, misalnya BPK mau mengaudit atau memeriksa langsung Danantara, tentu tidak bisa ucuk-ucuk bisa, harus melalui respon dan izin daripada DPR. Yang notabene fraksi dan partai dikuasai dan pro oleh pemerintah Prabowo Gibran saat ini. And the last is, Danantara itu bukan termasuk visi misi daripada Prabowo Gibran. Jadi Danantara ini bukan sebuah program kerja yang masuk dalam visi misi Prabowo Gibran saat ia berkampanye untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 kemarin. Artinya apa? Ketika Danantara ini gagal, maka kegagalan itu ditanggung oleh pemerintah sendiri. Kenapa ditanggung oleh pemerintah sendiri? Karena dari awal tidak melibatkan yaitu masyarakatnya. Beda dengan program lain, misalnya saya contohkan MBG, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini masih pro kontra hingga saat ini. Apakah ia akan sukses ataupun akan gagal sebagai program Presiden Prabowo Gibran minimal 5 tahun ke depan. Namun bagaimanapun, MBG ini masuk dalam visi misi Presiden Prabowo Gibran. Yang artinya apa? Ketika Prabowo Gibran terpilih, masyarakat otomatis menyetujuinya. Karena dengan visi misi itu masyarakat memilih. Artinya sukses atau gagal MBG ini telah disetujui oleh masyarakat. Karena lebih dari 50% masyarakat Indonesia telah memilih Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan Danantara ini sendiri diakui oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa Danantara ini merupakan cita-cita dan gagasan dari orang tuanya. I think that's all my video today. Thanks for watching my video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.